Di tengah janji-janji manis untuk menciptakan ketahanan pangan yang mandiri, Indonesia justru menghadapi kenyataan pahit. 10 tahun era kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, kita menyaksikan lonjakan impor pangan yang mengkhawatirkan. Sementara kebijakan pertanian yang diterapkan seakan tidak mampu menjawab tantangan yang ada. Program-program ambisius seperti food estate yang seharusnya menjadi solusi bagi masalah ini, masalah untuk ketahanan pangan Indonesia justru berakhir dengan kegagalan. Apa yang salah? Kenapa kita sebagai negara agraris justru semakin bergantung pada pasokan pangan dari luar negeri? Sementara itu, para petani kita berjuang dengan keras di ladang. Harga komoditas yang tidak stabil, biaya produksi yang terus meningkat, dan minimnya dukungan pemerintah membuat mereka terpuruk dalam kesulitan. Dari mana mereka bisa berharap untuk menghasilkan pangan yang cukup jika kebijakan yang ada tidak berpihak pada mereka? Mari kita telusuri lebih dalam bagaimana kebijakan yang buruk dan kegagalan sistemik di era Presiden Joko Widodo dalam sektor pertanian telah menghancurkan harapan kita untuk mencapai kemandirian pangan. Dapatkah kita membalikan keadaan ini? Atau akankah ketergantungan pada impor terus menjadi bagian dari realitas kita? Pengumuman Badan Pusat Statistik tentang pertumbuhan ekonomi triwulan 1 tahun 2024 yang perlu kita perhatikan secara khusus adalah kontraksi atau pertumbuhan minus yang dialami oleh sektor pertanian. Kontraksi itu artinya nilai produk domestik bruto atas dasar harga konstan selama 3 bulan di tahun 2024 itu lebih rendah dibandingkan 3 bulan pertama di tahun 2020. Tidak main-main, kontraksinya min 3,54%. Tren pertumbuhan ekonomi yang rendah pada pertanian sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Tahun 2023 pertumbuhannya hanya 1,30%, sebelumnya 1,87% dan seterusnya. Triwulan 1 ini minus 3,54%. Jadi ada potensi selama 1 tahun 2024 nanti mengalami kontraksi. Dengan demikian, sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi mengurangi. Jadi bukan memberi andil, mengurangi. Dan juga harus diperhatikan porsinya terhadap PDB total pun menurun. Jadi tahun kemarin masih 12,54% dari total, itu bisa jadi ini akan makin tergerus. Padahal pada saat yang bersamaan sektor pertanian ini justru masih menampung tenaga kerja yang sangat banyak. Dan dari data terkini di bulan Februari itu meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini betul-betul harus menjadi perhatian serius otoritas ekonomi bagaimana strategi kebijakan terhadap sektor pertanian ini. Ketahanan pangan merupakan salah satu isu krusial bagi Indonesia. Negara agraris dengan sumber daya alam yang melimpah. Namun, bagaimana kita bisa menjelaskan kenyataan di lapangan yang bertolak belakang dengan harapan kita? Dalam 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo menghasilkan rapor merah di bidang pertanian dan ketahanan pangan. Dalam 10 tahun terakhir,
Impor pangan Indonesia terus meningkat. Total impor pangan mencapai angka yang mencengangkan, jauh melampaui angka-angka sebelumnya. Dari beras hingga bawang, kita beralih dari swasembada menuju ketergantungan. Ternyata kepemimpinan Presiden Jokowi meninggalkan rapor buruk. Kebijakan yang tidak memberikan solusi yang diharapkan. Misalnya program food estate yang dijanjikan akan memproduksi dan untuk memberikan ketahanan pangan, justru tidak berjalan sesuai rencana. Banyak lahan yang dikelola dengan cara yang tidak berkelanjutan dan hasilnya kerusakan dan tentunya ketidakpastian bagi para petani. Para petani kita menghadapi banyak tantangan, biaya produksi yang meningkat, harga jual yang tidak menentu, dan minimnya akses terhadap teknologi modern membuat mereka terjepit. Dan ketergantungan pupuk subsidi serta pupuk kimia yang menghancurkan struktur tanah yang baik itu. Banyak dari mereka yang bahkan terpaksa menjual hasil panen dengan harga murah, tidak cukup untuk menutupi biaya hidup. Ketergantungan pada impor di era kepemimpinan Presiden Jokowi selama 10 tahun ini tidak hanya mempengaruhi sektor pertanian, tetapi juga ekonomi lokal. Petani yang sebelumnya mandiri ini berjuang untuk bertahan hidup di tengah sebuah serbuan produk impor dan sulitnya lapangan pekerjaan. Ketahanan pangan suatu negara dinilai tercapai ketika semua orang di negara tersebut di setiap waktu memiliki akses secara fisik dan ekonomi terhadap makanan. Secara berkala, Food and Agriculture Organization (FAO) mempublikasi data terkait atas kondisi banyak negara, antara lain berupa Global Food Security Index (GFSI). 4 komponen yang diukur dalam indeks tersebut adalah 1. Keterjangkauan, 2. Ketersediaan, 3. Kualitas dan keamanan, yang keempat adalah keberlanjutan dan adaptasi pangan. Dari data 10 tahun terakhir menurut sensus penduduk, maka kebijakan yang sudah berlangsung selama era pemerintahan Jokowi ini adalah kebijakan yang tidak mendukung ketahanan pangan, tidak menjamin kecukupan pangan buat penduduk, dan malah meningkatkan kerawanan pangan. Maka diperlukan perubahan yang sangat paradigmatis dan konsisten di masa mendatang. Kita semua berharap agar ketahanan pangan tidak hanya menjadi slogan, tetapi sebuah kenyataan untuk mencapainya. Dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, petani, dan masyarakat. Mari kita dukung langkah-langkah menuju kemandirian pangan yang sesungguhnya setelah buruknya kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dan ini tentunya PR berat bagi Presiden selanjutnya, Prabowo Subianto, yang akan mewarisi buruknya bidang pertanian dan kegagalan food estate untuk ketahanan pangan Indonesia. Jika Anda peduli dengan isu ini, bagikan video ini dan ikut berdiskusi tentang bagaimana kita bisa memperbaiki keadaan pertanian Indonesia. Setiap suara penting untuk masa depan pangan kita.